wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Kami akan melakukan kegiatan coaching. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Musyarofah dari SD Negeri Silurah 01 dan rekan saya Nur Rahimin dari SD Negeri Mojo Tengah 01 Kecamatan Leban. Selanjutnya saya Heri Sumarsono dari SD Sodong 01 Kecamatan Wonotunggal. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah Pak Nur, Pak Heri, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Namun sebelum kita memulai praktek coaching, di sini saya berperan sebagai observer, Pak Heri berperan sebagai coach dan Pak Nur Rahim berperan sebagai kunci. Oke. Di sini nanti saya sebagai observer akan mengamati praktek coaching yang akan Pak Nur dan Pak Heri lakukan ya. Sebelum Pak Nur melakukan coaching ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan mengenai penilaian yang nanti akan saya amati ya. Jadi saya nanti akan mengamati praktek coaching Bapak ya melalui alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach ya. Dan jangan lupa Pak untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Heri ya, yang diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pak Heri di sini berperan sebagai coach ya Pak ya. Iya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Heri, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Heri kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Dalam kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Jadi sesuai dengan kompetensi coaching ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari ketiga kompetensi itu, mana nih yang secara spesifik ingin Pak kembangkan? Yang ingin kembangkan pada pagi hari ini adalah kompetensi menjadi pendengar aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Pak Heri. Jawabannya mungkin cukup ya Pak Heri, pertanyaan dari saya. Mari kita mulai kegiatan coaching hari ini. Siap. Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam Pak Heri, kabar baik, alhamdulillah Pak Heri. Alhamdulillah Pak Nur, saya juga ikut senang. Tapi saya amati hari ini Pak Nur kelihatan tidak bersemangat ya, dan tidak secerah biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa Pak Nur? Nah itulah Pak Heri, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak Heri. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Heri ada waktu, dan mohon maaf ini jika mengganggu Pak Heri ya. Insya Allah ada waktu Pak Nur, dan jangan sungkan ya, Pak Nur tidak mengganggu. Baik, terima kasih, alhamdulillah Pak Heri. Jadi begini Pak Heri, beberapa hari ini memang saya merasa tidak nyaman dan pikiran saya nggak bisa tenang Pak Heri. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Nur harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap nanti akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan masalah saya kepada Pak Heri. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin diutarakan tidak Pak Nur? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini Pak Heri. Ya, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak Nur. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, jadi permasalahannya Pak Heri. seperti apa Pak Nur? Silahkan diceritakan. Baik Pak Heri,
Pak Heri masih ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Iya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak Heri. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi boleh tahu bagaimana bisa Pak Nur? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Nur mendapat teguran tersebut? Ya sebetulnya sih menurut saya masalahnya tidak begitu serius Pak Heri. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Pak Nur? Jadi pengawas kemarin melakukan supervisi dan mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak Nur? Apa Pak Nur dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Kayaknya beliau kurang berkenan ketika waktu saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks Pak Heri. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Nur terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak Heri. Jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Nur lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak Heri, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak Heri. Boleh tahu kenapa Pak Nur kok tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Pak Heri. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini mereka tetap yang saya laksanakan tetap mengacu pada kurikulum Pak Heri. Iya, sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian menurut Pak Nur bagaimana hasilnya Pak Nur mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak Heri ya, saya kok tidak kepikiran sampai ke sana Pak Heri ya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak Heri. Nah itulah Pak Nur pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Nur menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Heri. Ya, jadi setelah itu Pak Nur bercerita sekarang bagaimana perasaannya. Terima kasih Pak Heri, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi ada sedikit masalah yang masih mengganjal Pak Heri. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya beberapa pekerjaan terbengkalai juga Pak Heri. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Nur merasa masih sedikit resah selama ini? Ini loh Pak Heri, dari hasil kemarin pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Nur merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Betul Pak Heri. Karena Pak Nur tidak nyaman adalah saat supervisi itu tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Betul. Ya, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Nur memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak Heri, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Jadi menurut saya untuk masalah ini Pak Nur bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Nur dipanggil ditegur oleh kepala sekolah, Pak Nur sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Nur dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan begitu ya Pak Heri ya.
Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Nur selanjutnya? Saya berniat menemui beliau Pak Heri, membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak Nur. Lalu kira-kira apa? Masih ada hal lain yang akan Pak Nur lakukan? Saya berencana ketika setelah menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas Pak Heri. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar berikutnya, saya juga akan memperbaiki. Di samping juga minta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Pak Heri. Baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Nur selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai dengan memakai buku teks Pak Heri sebagai salah satu sumber belajar dalam proses pembelajaran. Dan mengenai sumber-sumber yang sudah saya gunakan akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak Heri. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Nur. Langkah penyelesaiannya yang Pak Nur ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Pak Nur. Alhamdulillah Pak Heri, jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya ikut takut salah dalam mengambil keputusan, dan langkah saya gunakan dalam penyelesaian masalah ini lagi sudah berurusan dengan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak Heri. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Nur. Pada akhirnya Pak Nur sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Nur lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline-nya waktunya? Ya, secepatnya saya akan mengeksekusi ini Pak Heri. Tatap muka dengan kepala sekolah, dan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas Pak Heri. Ya Pak Nur, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Nur butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Nur tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Pak Heri. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak Heri. Wah, ini ide yang bagus Pak Nur. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak Nur. Dan Pak Nur dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Ya Robbal Alamin, dan terima kasih banyak Pak Heri atas waktu serta masukan-masukan, sehingga sekarang saya sudah merasa enakan dan lega Pak Heri. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid dan semuanya Pak Heri. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak Nur. Tapi sebelumnya mohon maaf ini Pak Heri, kebetulan saya sudah ada janji dengan anak-anak untuk latihan upacara bendera. Barangkali nanti lain waktu ada waktu saya bisa bincang-bincang lagi dengan Pak Heri. Ya Pak Nur, silahkan. Baik, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Nur. Langsung saja ya. Baik Pak Nur, Pak Heri, tadi kita sudah melakukan praktek coaching ya. Dari praktek coaching yang sudah Pak Nur dan Pak Heri tadi lakukan, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang tadi saya amati. Baik. Ya, tadi dari observasi yang sudah berjalan tadi, menurut saya sudah bagus Pak,
sudah tampak alur tirtanya ya Pak ya. Ya, Dari Pak Nur sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian lalu juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dari Koci sendiri di sini juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ini kepada Pak Pak Heri ya. Pak Heri sebagai coach ya. Di sini Pak Heri dari hasil percakapan tadi dengan Pak Nur, kira-kira indikator apa ini yang sudah Bapak kembangkan ini dari percakapan tadi? Ya baik, dari percakapan tadi indikator yang sudah saya kembangkan yaitu saya sudah menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya Ya. bisa mengambil informasi dari Kuci dan Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, oke. Nah, kemudian selanjutnya Pak Heri pada proses coaching berikutnya ini Pak, kira-kira kompetensi apa ini yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang tadi sudah berlangsung Pak? Mungkin ke depan saya ingin lebih fokus kepada memberi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang lebih aktif lagi. Oke, terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Heri. Demikianlah kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru penggerak di Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.